Halo guys, kami lagi di Museum Kalimantan Barat yang berada di kota Pontianak. Yuk ikutin keseruan kami. Halo teman-teman, selamat datang di vlog kami. Jadi kami di sini akan menjelajahi Museum Kalimantan Barat, di mana museum ini adalah pusat pelestarian sejarah dan budaya di Kalimantan Barat. Untuk lokasi museumnya ini terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak. Nah, sebelum masuk kami melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu kami langsung jalan masuk dan kami juga langsung disambut oleh rumah-rumah. Itu ada Istana Kadria Pontianak dan beberapa keraton. Lalu setelah kami memasuki pintu masuk, kami langsung dapat melihat peta Kalimantan. Dan kami juga di situ melihat sejarah singkat Museum Kalimantan Barat. Nah, teman-teman, mari kita dengarkan penjelasan sejarah singkatnya ya. Nah, jadi teman-teman, itu adalah sejarah singkat Museum Provinsi Kalimantan Barat. Jadi museum ini dirintis sejak tahun 1974 oleh kantor wilayah Depdikbud Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 4 Oktober 1983. Nah, museum ini terbuka untuk umum. Kemudian banyak sih. Teman-teman bisa baca nanti ya di yang tertera di video ini. Wow. Nah, teman-teman, di sini juga ada flora dan fauna yang ada di Kalimantan Barat. Di sini ada beberapa hewan yang tak diapa aja nih yang ada di sini. Nah, di sini ada hewan keliling, ada orang hutan, dan di sebelahnya berarti ada kucing hutan. Dan di sana juga ada penyu, ada biawak dan kobra juga. Nah, selain itu juga ada nih teman-teman fosil dari hewan-hewan yang tadi. Hewan-hewan yang tadi itu telah mengalami evolusi. Nah, ini ada beberapa fosil-fosilnya, kayak tengkorak apa nih? Homo erectus, Ya, ini dia. Bisa dilihat ya teman-teman di sini. Nah, teman-teman, di sini juga ada yang namanya tradisi Mesolitik. Tradisi Mesolitik ini adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan pada saat itu. Yang dimana masa ini berlangsung selama 10.000 tahun. Di sini ada beberapa contoh alat-alat berburu pada masa itu. Ada mata tombak, mata panah, dan sirip. Ini digunakan sebagai pisau, penggaruk, alat tusuk, dan mata panah bergigi. Kemudian ada kapak persegi, beliung persegi, dan juga beliung penarah. Inilah dia alat-alat khas untuk berburu manusia pada saat itu. Oke, selanjutnya setelah banyaknya kapak tadi, di sini juga ada pecahan kapak persegi dari situs Naga Balang, Kabupaten Kapal Sulu. Terus sebelahnya itu ada tulang belulang hewan, dan untuk di sini itu ada pecahan perahu dari situs Sungai Serok. Lalu selanjutnya ada pecahan mangkuk dan pecahan piring pada zaman era itu.
Ya teman-teman, jadi di sini ada manik-manik dari Kalimantan Barat, di mana manik-manik sangat banyak ditemukan di Kalimantan Barat, bahkan tersebar sampai ke pelosok pedalamannya, khususnya pada masyarakat suku Dayak sangat sering menggunakan manik-manik. Terus manik-manik juga dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti dalam kegiatan religi, kesenian maupun sebagai benda perhiasan. Nah, jadi teman-teman di sini ada contoh beberapa manik-maniknya, di mana ada manik-manik yang merupakan perhiasan, ada juga manik-manik ikat pinggang, yang di sini juga ada manik-manik gelang kaca ya teman-teman, dan ada juga kalung manik-manik. Bisa kita lihat yaitu pakaian resmi dari Kementerian Muda. Terus yang kedua ini ada terbuka, dan untuk di sebelah sini ada kotak cimat yang sebelah sana yang bagian putih itu adalah samurai, dan yang di bawahnya itu pada C. Dan untuk yang panjang ini itu adalah tombak, digunakan oleh Abdul Qadir Raden Timur setiap pahlawan dari Tubalang, Kerajaan Sintang, Kalimantan Barat. Dan untuk selanjutnya itu ada senapang lantak, dan yang ini yang kecil ini adalah pistol MOC Temenggung. Nah, selanjutnya ada yang namanya numismatika. Numismatika itu adalah setiap mata uang atau alat tukar yang sah. Sebelum mata uang ini dikenal, sebelumnya pada saat itu ada sistem yang namanya barter. Barter itu adalah sistem menukar barang dengan barang. Di sini ada beberapa mata uang yang pada saat itu digunakan untuk sebagai alat tukar yang sah. Yang pertama itu ada uang logam Asia, ada di sebelah sini. Yang selanjutnya yang nomor 11 itu namanya dukat. Kemudian di sebelahnya ada uang logam Eropa. Yang sebelahnya lagi yang 13 itu uang logam RI. Inilah dia uang logam Republik Indonesia paling iya. Cut. Selanjutnya yang di sebelahnya itu ada nomor 13, itu uang logam Republik Indonesia. Yang ke-14 ada uang kertas Asia, yang dimana ada Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Cina. Yang di sebelahnya ada uang kertas Jerman, dan nomor 16 yang paling bawah ini adalah kupon. Nah, di sebelah numismatika ini tadi ada heraldika. Heraldika ini adalah setiap tanda jasa, lambang, dan pangkat resmi, termasuk cap atau stempel. Di sini ada jumlah tanggalnya. Jadi stempel ini merupakan tanda administrasi suatu lembaga atau kekuasaan untuk mengesahkan surat menyurat atau dokumentasi resmi. Nah, pada saat itu digunakanlah cap-cap atau stempel ini. Bisa dilihat ya teman-teman, itu alat yang jelas. Nah, lalu di sini juga ada beberapa replika arca, di mana yang pertama itu ada replika arca Prajna Paramita. Lalu di sampingnya itu ada replika arca Buddha. Di samping replika arca Buddha itu ada replika arca Siwa Mahadewa. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, di sini kami akan melanjutkan ke lantai atas. Nah, sekarang kita ada di bagian perkawinan suku Dayak. Jadi di suku Dayak itu menganut yang namanya sistem eksogami.
Sistem eksogami ini adalah larangan bagi masyarakat Dayak untuk menikah dengan seseorang yang masih ada hubungan keluarganya. Nah, jika aturan ini dilanggar, maka ada denda adat yang dikenakan kepada pasangan tersebut. Denda itu ada berupa tempayan, bom, atau benda-benda berharga yang lain. Nah, sebelum melangsungkan acara pernikahan, harus dilakukan yang namanya meminang. Meminang ini adalah mempelai lelaki yang harus menyerahkan seperangkat mahar berupa tempayan, dan seperti yang di sini ya teman-teman bisa lihat, juga ada perhiasan emas, manik-manik, dan sejumlah bahan makanan. Kemudian Ada kelahiran pada suku Dayak, yaitu di sini di mana ada beberapa perlengkapan yang digunakan untuk kelahiran pada suku Dayak. ada beberapa peralatan sunatan, bukan beberapa sih, ini udah lengkap ya teman-teman. Ada piring, antikan, terus kain, mangkok, gong, dan juga ensaut. Ensaut itu yang ini ya teman-teman. Lanjut, di sini juga terdapat tato. Yang sudah kita ketahui, tato ini berfungsi untuk menghias tubuh pada masyarakat suku Dayak. Di sini juga terdapat peralatan ritual kematian pada masyarakat suku Dayak. Nah, rumah sandung ini adalah tempat untuk menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Nah, teman-teman, masih banyak lagi loh tentang masyarakat suku Dayak di dalam museum ini. Teman-teman dapat lanjutkan menonton video ini ya. Setelah teman-teman menonton video tentang masyarakat suku Dayak, kini kita sedang memasuki sejarah dan tradisi di suku Melayu. Nah, di sini tersimpan berbagai peninggalan khas suku Melayu. Mulai dari senjata, lalu beberapa pakaian adat, dan ada juga ruang tamu yang memang bernuansa dari suku Melayu. Dan terakhir itu ada juga pengantin dari suku Melayu.
Nah, di sini juga terdapat seni musik teman-teman, di mana di sini ada seni musik suku Dayak, lalu ada seni musik suku Melayu, dan untuk di Melayu ini ada juga alat musik tanjidornya teman-teman. Dan tidak hanya itu, di sini juga terdapat alat musik Tionghoa. Dan teman-teman, di sini juga ada sejarah etnis Tionghoa ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Lalu di sini juga ada yang biasa kita tonton di Cap Gomeh itu ya teman-teman, ada barongsai. Dan di bagian bawah, setelah dari lantai atas tadi, di dekat pintu keluar ini ada keramik dinasti. Oke teman-teman, itu dia museum tour pada hari ini udah selesai. Selamat menyaksikan. Thank you, bye bye. I just had to let you know you're